Halo boy, selamat datang di channel Cerita Santuy yang akan menemani kalian untuk melewati hari-hari yang indah tentunya di Cerita Santuy. Tapi sebelum lanjut, yuk sama-sama subscribe. Oke boy, kita gas. Kemo dan Intan menoleh ke arah datangnya suara. Mata Intan melotot sangat terkejut saat mendapati Yuna tengah berdiri menatap ke arahnya. Tubuh Yuna kaku, bingung mau tetap diam, pura-pura lagi lewat atau gimana. Memilih ngambil ponsel di dalam tas. Ada nama Israel yang sedang melakukan panggilan telepon. Intan mengatur nafasnya yang ngos-ngosan, bahkan klimaks yang tadi muncrat itu gagal karena jari kemo dicabut dengan terpaksa. Membetulkan roknya yang miring, lalu rambutnya yang acak-acakan, terakhir membenarkan posisi BH-nya yang putingnya hampir keluar. Yunas sudah tak ada di tempat yang tadi. Tiba Kemo mendorong tubuh Intan masuk ke dalam mobil, segera melucuti pakaian yang menempel di tubuh Intan, dan melancarkan aksi. Om, jangan gila. Aku nggak mau, tolak Intan lagi. Aku tahu baby, kamu kenalkan sama gadis cantik yang memergoki kita tadi? Gimana kalau aku ceritain yang sesungguhnya sama dia? Ancamnya lagi. Intan masih berusaha menepis tangan nakal Kemo dari dadanya. Yang gila om, jeritnya bertahan saat Kemo sudah menyesap dadanya. Lalu tangan Kemo membalu kembali masuk ke sidi Intan, kemudian memainkan jarinya di sana, membuat Intan mendesak, meliuk-liuk meminta dilepaskan, tapi terlihat menikmati saat cairan itu keluar dari bawah. Oke, aku akan lakuin sekarang sama om. Tapi ada syaratnya, akhirnya ngalah karena tak bisa lagi menolak keinginan Kemo. Katakan baby. Kembali Kemo melumah salah satu benda sintal di depannya. Bungkam gadis yang tadi itu meremas rambut Kemo karena dadanya disesap cukup kuat. Kemo menyeringai. Gampang, sekarang kamu nungging perintahnya. Seperti dikejar hantu, Yuna berlari kembali masuk ke dalam kafe, mengatur nafasnya kembali sebelum membuka pintu. Setelah dirasa stabil, Yuna membuka pintu dan masuk, gabung sama beberapa orang. Nak, Mama cariin dari tadi loh. Mama menepuk pundak Yuna. Aku dari toilet mah, bohongnya. Mama mengerutkan kening. Toiletnya kan lewat sana, kenapa kamu masuk dari situ? Gelagapan karena kebohongan. Iya, tadi lihat-lihat sekalian. Penasaran aja. Jeng Dina, lihat Intan gak? Indri nyamperin Yuna dan Dina. Enggak jeng, Mama menggeleng. Yuna, kamu lihat Intan gak? Tanyakan sambil natap ke Yuna. Yuna menelan ludah. Enggak, Tan. Memilih bohong daripada harus ngomong jujur. Jeng Indri, sekalian ya, saya pamit. Ini suami saya lagi kurang sehat, jadi nggak bisa ditinggal terlalu lama. Mama menyodorkan sebuah hadiah untuk Indri. Tersenyum dengan mata berbinar sambil menerima hadiah dari Mama. Iya Jeng, kasih ya. Udah datang, sama-sama Jeng. Semoga kafenya laris manis dan ramai pengunjung. Amin Jeng. Sesampainya di rumah, Yuna segera masuk ke kamar, ganti baju dan naik ke atas ranjang. Kamar pangeran sepi, motornya pun tak ada. Udah pasti pria tampan itu ngelayap di dunianya. Yuna hanya terdiam, mengingat yang tadi ia lihat saat tangan lelaki itu dengan kuat meremas payudara Intan. Lalu tangan masuk ke dalam rok, bergidik ngeri sambil geleng-geleng kepala. Itu mereka ngapain ya? Kok lihat kayak gitu bisa bikin aku hampir ngompol. Untung tadi Israel nelfon. Kalau enggak aku bisa beneran ngompol di sana. Ngomong sendiri lalu melorot turun. Meraih ponsel dan membukanya. Ada beberapa pesan masuk dari Arga dan Israel. Tersenyum saat membaca pesan dari Arga. Lalu tengkurap mengetik pesan balasan dengan sangat hati-hati. Saking asiknya berbalasan pesan, Yuna nggak sadar
gak menyadari ada orang yang memperhatikannya dengan sangat kesal. Kelunting, Yuna tersenyum saat melihat ada pesan masuk lagi, lalu manyun. Kirain dari Arga, ternyata dari Israel. Nggak penting banget ngirim-ngirim pesan. Nanyain tidur apa belum, datang ke sini tanya langsung kan bisa, pakai ngechat. Mendengar ungkapan itu, pangeran jadi gemas, menyimpan ponsel di saku celana dan ikutan naik ke atas kasur. Jerit Yuna saat tiba-tiba pangeran jatuhin tubuh di sampingnya, lalu memukul pundak pangeran. Israel, kamu bisa nggak sih nggak ngagetin terus? Apa bedanya kamu sama Jailangkung? Kesal Yuna. Pangeran nggak peduliin omelan itu, merebut HP Yuna dan mulai ngecek aplikasi hijaunya. Chat teratas dari Arga. Ada 2 pesan masuk yang belum dibalas. Balikin HP-ku, pinta Yuna berusaha merebutnya. Namun pangeran makin menjauhkannya. Akhirnya mereka kembali bergelut di atas ranjang. Yuna memukuli pangeran karena chatnya dengan Arga dihapus. Bahkan nomor Arga ikutan dihapus. Kamu jahat banget sih. Gak bisa ya gak ngerecokin hidupku, marahnya. Mulutnya manyun dan menatap pangeran dengan sengit. Gue jealous, ungkapnya tak kalah cemberut. Yuna mengerutkan kening. Jealous? Pangeran diam tak menjawab, menyandarkan kepala di papan ranjang, lalu melipat kedua tangan di depan dada. Menatap wajah Yuna yang terlihat sangat bingung. Maksudnya kamu lagi galau gitu ya? Tanyanya tak ngerti. Pangeran tetap diam, menatap wajah Yuna yang kebingungan. Yuna ikutan sandaran di papan, mengingat kembali saat Intan mencium pangeran dengan manja. Lalu kejadian yang tadi itu kembali, tubuhnya menggidik. Astaga, kenapa semua itu masih aja terekam di otakku sih? Memukul kepalanya sendiri dengan pelan. Pangeran gantian natap Yuna dengan bingung. Lo kenapa? Yuna menatap pangeran lekat. Jujur ya, kamu udah lama pacaran sama Kak Intan. Pangeran mendekatkan wajahnya, gemas lihat keseriusan di wajah imut istrinya. Belum, masih hitungan bulan. Kenapa, mau dipacari juga? Yuna mencibirkan bibir atasnya. Ngapain pacaran? Kita malah udah nikah kan? Pangeran tersenyum tipis. Ngapain nanya-nanya itu? Penasaran aja. Kamu udah ngelakuin apa aja selama pacaran? Selayaknya orang pacaran lah. Kenapa sih? Pengen juga. Pangeran makin gemes lihat tingkah Yuna. Yuna geleng-geleng kepala. Aku sama sekali nggak pengen kok. Kalau nggak pengen, kenapa nyanyain kayak gitu? Tadi aku lihat ponsel pangeran berdering cukup keras. Ada panggilan telepon masuk. Segera pangeran merogoh dari saku celananya. Nama Intan tertera di sana. Menatap Yuna lebih dulu sebelum mengangkat telepon. Yuna hanya diam, menunduk tak membalas tatapan pangeran. Halo, sapanya dengan sangat malas. Babe, besok jangan lupa jemput aku lebih awal ya, pinta Intan di seberang sana. Pangeran menatap Yuna yang hanya diam dan cemberut. Maaf ya, aku besok nggak bisa jemput kamu. Kamu berangkat sendiri aja ya. Yuna menatap pangeran karena cukup terkejut dengan penolakan itu. Kok kamu gitu sih, Beb? Gerutu Intan. Tut. Telepon terputus sepihak. Intan ngambek lagi, meletakkan ponselnya di meja samping, lalu membalas Yuna dengan menatap yang dari tadi. Besok berangkat bareng gue ya? Yuna menggeleng cepat. Enggak. Pangeran menatap bingung. Kenapa? Yuna mendekatkan wajahnya. Aku nggak mau ditinggalin di pinggir jalan. Katain ganjen genik ngerusak hubungan best couple seantero SMA Serikandi. Lalu ditelantarin di pinggir jalan dan berakhir sama preman yang hampir mau jahatin aku. Kamu gak akan tahu seberapa takutnya aku. Cuk. Pangeran menghentikan ocehan Yuna, mencium tepat di bibir dan mengerucut itu. Sesaat pandangan mereka kembali beradu. Mata Yuna melotot karena terkejut mendapat serangan yang tiba-tiba untuk yang kedua kali. Ada pria yang menyentuh bibirnya dengan bibir juga. Dan pria itu adalah pangeran, suaminya sendiri. Berangkat bareng gue ya? Mengulangi ajakan dengan lembut.
Yuna masih menstabilkan dada dan yang berdebak itu tak menentu. Lalu noyor kepala pangeran, memukul bahunya, menjambak rambut sambil teriak, "Mulutmu bau rokok." Marahnya mengerucutkan mulut dan mengelapnya kasar, menatap tajam ke arah pangeran, lalu meraih sebotol air mineral di atas meja. Meneguknya dengan cepat. Pangeran mengelus kepalanya yang terasa perih karena jambakan dari Yuna. Bibirnya tak henti mengulas senyum. Ada rasa bahagia yang sulit dijelaskan. Yuna beranjak duduk di meja belajar, masih dengan mulut manyun. Lain kali kalau mau hentiin aku ngomong gak usah pakai mulut, pakai tangan kan bisa. Bapakku dulu gak pernah ngerokok, aku juga gak suka bau rokok. Masih aja ngomel tapi gak natap suaminya. Pangeran tertawa kecil, tengkurap sambil liatin bininya yang mulai buka buku. Jadi kalau gak bau rokok boleh cium lagi. Yuna langsung menatap ke arah pangeran dengan tajam, melempar buku yang ada di sampingnya. Enggak. Mulutnya tambah mengkerucut. Pangeran guling-guling sendiri. Astaga, kenapa gue jadi peng lagi ya? Menutup wajah dengan kedua telapak tangan. Yuna hanya geleng-geleng kepala, mulai membaca materi pelajaran besok pagi. Sementara pangeran membuka ponsel, membalas beberapa chat yang masuk dari teman-temannya. Setelah beberapa menit, dia ikutan duduk di samping Yuna. Lo nggak capek belajar mulu? Menopang kepala dengan satu tangan sambil menatap wajah serius Yuna. Yuna hanya geleng kepala tanpa natap pangeran. Aku suka belajar. Besok pengen jadi dosen. Tersenyum sendiri membayangkan cita-citanya. Saeloh, gemes gue, pengen cipok lagi. Pangeran tersenyum menatap wajah Yuna. Yuna membalas dengan pangeran dengan heran. Dari kemarin ngomongin cipok-cipok, itu makanan yang dari tepung kan? Lo bener nggak tahu apa itu cipok? Yuna menggeleng dengan santainya, mengambil pena dan mulai menulis rangkuman materi. Gimana kalau gue ajari? Enggak aku nggak lapar, aku juga nggak pengen. Jawabnya dengan serius natap buku tulis. Pangeran tertawa kecil. Lailah, gue pengen cipok. Tak menanggapi celotehan suami karena ia tak paham. Gue ngantuk. Meremas jarinya sendiri, gemas melihat wajah serius istrinya. Ya udah, balik ke kamarmu sana, usir Yuna. Pangeran mendekatkan wajah. Bobok sini lagi. Boleh nggak? Yuna menatap tajam ke arah pangeran. Enggak ya. Tuk. Memukul kepala pangeran dengan pena yang ia pegang. Mau modus lagi, dasar mesum, omelnya. Pangeran malah nyengir. Bukannya suami istri itu nggak salah kalau bobok bareng. Tuk. Memukul kepala pangeran lagi. Israel, kita tuh masih sekolah, jangan ngomongin gitu. Nanti kalau aku hamil gimana? Cuma bobok bareng, nggak mungkin hamil kalau gue nggak ngajakin lo kawin. Tuk. Lama-lama aku pukul kepala kamu pakai beton, cemberut dan mendorong tubuh pangeran keluar sana. Pangeran nyengenges. Ngusir suami itu dosa, biarin dosaku nanti aku imbangi pakai sholat malam. Kenapa nggak ngimbangi pakai turuti maunya suami? Nggak, jelek. Mengunci pintu balkon dari dalam, lalu menutup gordennya. HP gue ketinggalan di dalam, woi. HP gue, woi. Teriaknya sambil menggebrak pintu kaca. Tak ada tanggapan dari Yuna. Sepertinya dia nggak dengar atau memang sengaja cuek. Pangeran tetap mengulas senyum, berjalan sambil bersenandung ria masuk ke dalam kamar, menjatuhkan tubuh ke atas kasur. Kembali tertawa kecil, wajah imut Yuna terekam jelas di ingatannya. Mata bulat yang melotot karena terkejut dengan ciuman itu sangat lucu. Mimpi apa sih? Bisa dapat bini gemesin begitu. Kembali tertawa kecil. Kapan ya bisa ngeloning dia tiap malam? Nanya sama cicak yang bergoyang. Pagi hari selesai mandi, Yuna sibuk mengeringkan rambut di depan meja riasnya. Dia masih pakai tank top tipis dan celana pendek sebatas paha yang sangat tipis. Ambil hair dryer dan mulai mengeringkan rambutnya. Ceklek. Pangeran masuk lewat pintu depan, menelan ludah dengan susah payah. Menutup pintunya pelan dan berjalan tanpa dosa ngambil ponselnya yang tergeletak di atas meja. Bahkan si ponsel tak ubah posisi dari semalam. Kamu bajingan, kamu murahan. Woi.
Nada dering di ponsel pangeran membuat Yuna mencari ke sumber suara. Ah, jeritnya saat melihat pangeran sudah duduk di tepi ranjang tepat di belakangnya. Ah, buh, Yuna memukul bahu pangeran pakai hair dryer. Au, sakit. Kamu ngapain pagi-pagi udah di dalam kamarku? Kamu ini beneran setan ya, tiba-tiba muncul gak ada asalnya. Omelnya bahkan gak sadar kalau cuma pakai dalaman. Pangeran menatap tubuh mungil di depannya tak kedip. Ada rasa yang aneh, gairah yang nyenyak, tiba-tiba terusik, terasa geli. Dan bangun dengan sendirinya. Israel, itu kenapa nongol? Yuna menuding adik kecil yang nongol di balik boxer. Wah. Yah, pen pipis. Jawabnya ngasal. Ngeloyor menuju pintu. Dada rata, bokong pun rata. Nggak jauh beda sama rel kereta, nanjak sama turunnya nggak ada. Kok bisa bikin gue ngaceng ya? Menuruti si Junior. Kamu ngomong apa? Teriak Yuna yang samar-samar dengar omongan pangeran. Pangeran membuka pintu, menoleh ke arah Yuna. Itu Sulo kecil banget, gak kelihatan. Yuna melotot dengan marahnya. Israel, teriaknya dengan kencang. Tanpa rasa bersalah, pangeran menutup pintu dan kembali masuk ke dalam kamarnya. Ada yang mereka lupakan. Sebelum perdebatannya dengan Yuna, pangeran sempat mengangkat telepon dan ada yang ada di seberang sana mendengarkan semua obrolan itu.